Duduk. Susu murni Nation. Yo, welcome back in my channel 3 menit clip. Kumaha dalalaman sadayana alias pada sehat semua kan guys. Kali ini Mr. Chongli mau merangkum film You're Not Alone. Film ini bagus, susu yang susah dapat pasangan ya guys ya, alias jomblo abadi. Pemeran utama sebut saja bernama Asep ya guys ya. Jadi Asep ini seorang pria tampan dan juga lajang yang bekerja di perusahaan yang sangat besar. Tapi sayangnya Asep dipecat oleh perusahaannya karena terlalu jomblo. Kok bisa ya? Di jalan di saat pulang, Asep kaget saat mendengar radio mobil karena ada aturan baru di kota ini, sebut aja kota Konoha. Untuk pria jomblo ternyata harus membayar pajak 2 kali lipat. Ini membuat Asep menjadi tertekan. Kasihan ya guys ya. Asep pun pergi ke bar untuk minum, untuk menghilangkan stres. Dasar Asep lagu-laguan, minum yang bikin mabok kok. Pas lagi Asep minum, datanglah seorang perampok, sebut aja si Ojak sama si Kipli. Semua orang di bar ketakutan, termasuk si Asep. Si Ojak sama si Kipli menyuruh orang-orang di bar melepon kerabat mereka. Beberapa orang melepon orang tua, ada juga yang melepon pacarnya. Tapi sayangnya Asep kagak ada orang yang bisa ia telepon. Karena orang tuanya meninggal saat Asep masih kecil, apalagi kerabat. Kedua perampok itu pun sedih mendengarnya. Kasihan sama si Asep. Asep pun diajak duduk bareng sama si Ojak. Kira-kira siapa yang bisa bantu lu, Sep? Tiba Asep pun langsung melepon. Ternyata Asep telepon ke kantor polisi. Asep kocak. Polisi pun segera datang dan membuat marah si Ojak sama si Kipli. Di saat kritis, polisi menembakkan senjata tepat di dada si Kipli. Setelah perampok dihujani peluru, akhirnya Asep bisa selamat guys. Emang dasar si Asep lagi sial hari ini. Tiba-tiba pas lagi jalan, dia tikosewat kulit pisang. Sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Si Asep perlu dioperasi kepalanya dan membutuhkan tanda tangan keluarganya. Dalam hati Asep, menikir pisan cobaan Gusti. Tiba-tiba ada cewek datang, ternyata dia Eis dan siap membantu untuk mendandatangani. Setelah Asep sudah agak bayan, Eis datang ke rumah Asep dan ternyata Asep adalah klien Eis dari perusahaan asuransi. Ternyata orang tua Asep sebelum meninggoy memberi satu asuransi lajang. Syaratnya, jika Asep sudah berumur 28 tahun dan masih belum punya pacar, maka perusahaan asuransi dapat membantu cariin pacar. Si Asep pun cuma menyimak dan masih bengong-bengong gitu aja sih. Lalu Eis mengeluarkan sebuah cincin dan memberitahu Asep cara menggunakannya. Selama kamu memakai cincin ini, lempar barang apa saja ke lantai, maka barang itu akan berubah menjadi seorang pacar. Kok bisa ya? Antar senang dan tidaknya si Asep merasa takjub sama si cincin. Pas Asep lagi mandi di bak mandi, nggak sengaja nih Asep melemparkan sabun. Tring! Berubahlah itu sabun jadi seorang gadis gemuk. Mimin sebut aja Nui. Si Asep langsung tercengang molohok menatap tuh Nui. Sayangnya si Asep nggak suka gadis yang terlalu gemuk untuk jadi pacarnya. Keesokan harinya, Asep menemui Eis. Apa ada cara buat menghilangkan wujud Nui yang gemuk itu? Lalu Eis memberitahu Asep, karena sabunnya dipakai sabun bekas, jadi mirip barang habis. Syarat gadis gemuk menjadi kurus dengan cara Asep mandi 8 kali sehari. Asep sangat fokus apa yang disampaikan sama Eis. Bagaimana gadis gemuk menjadi gadis cantik kurus. Asep pun mandi 8 kali sehari sampai kulit si Asep terkelupas. Dan benar saja, Nui yang tadinya gadis gemuk tiba-tiba menjadi kurus. Sampai Asep tercengang hokcai guys. Dasar si Asep nggak ada rasa syukurnya. Si Asep beli sabun mandi baru. Si gadis sabun pun
menjadi sedih, merasa Asep pengen dapetin cewek lagi. Begitulah ya guys pria. Nui berlari keluar rumah, turunlah hujan, lalu Nui pun menghilang. Asep di sini bersedih guys. Aduh kasihan. Keesokan harinya Asep bertemu lagi dengan Eis dan menceritakan hal yang terjadi. Untungnya Asep menerima kenyataan setelah Eis memberi masukan. Pada saat di loteng, Asep mengambil ikan koi dari akuarium kecil dan melemparnya ke lantai. Tring! Berubahlah jadi seorang gadis imut. Sebut aja Ulpi. Ternyata Ulpi bisa makan. Sayangnya mulutnya pengen yang ngunyah mulu. Gak ada hentinya. Lalu Asep pergi segera ke gudang makanan dan menyembunyikan persediaan makanan. Takut Ulpi mati kekenyangan guys. Di kamar Asep melukis wajahnya di tangan si Ulpi. Dan Asep juga membuatkan jadwal makan Ulpi. Dan harus makan sesuai catatan rencana di buku. Pada saat Asep tidur, Ulpi mencuci tangannya dan tersadar siapa si Asep ini ya. Lalu segera pergi meninggalkan rumah. Langsung tancap gas, makan makanan apa saja. Untungnya Asep menemukannya. Di rumah, Ulpi melihat video kehidupan mereka berdua. Ulpi pun bersedih. Agar Ulpi tidak mati kekenyangan, terpaksa Asep menjadikan Ulpi seekor ikan las kembali. Dasar Asep. Asep pun ke dapur dan mengambil sebuah pisau. Lalu dilemparnya ke lantai. Wow, gadis keren seksi pun muncul. Kita sebut saja Markona ya. Pada saat mereka pergi keluar jalan, mereka bertemu dengan preman gendut. Dengan beberapa gerakan, Markona mengeluarkan jurus silatnya. Hingga preman pun lari terbirit-birit. Markona pun dibawa ke tepi pantai. Sayangnya di sini Markona tidak mencintai Asep. Markona merindukan dan ingin sekali balik ke mantannya. Asep pun mengantar ke Markona ke pemilik sebelumnya. Ternyata pemiliknya sudah punya pisau yang baru. Markona pun sedih. Demi menunjukkan terima kasih, Markona pun rela menemani Asep. Tapi Asep tidak tega. Lalu Asep mengubah kembali Markona menjadi pisau. Esok harinya Asep bertemu dengan Eis. Terjadilah kesalahpahaman dan membuat Asep pergi. Mereka pun terpisah. Dan Asep pun kembali ke rumah agar bisa menenangkan dirinya dari nasib seorang lajang. Sangat kesal, Asep pun melempar apa yang ada di rumah. Boneka kecil Rusia, pohon kaktus, sampai Asep pun tertusuk saat memeluknya. Terus, Asep melempar biji kopi, hingga Asep joget-joget sama gadis biji kopi, sampai badak subuh guys. Semua dilempar, tidak cocok dengan kriteria Asep. Asep menatap HP-nya yang sedang dicas. Tak sengaja Asep kesal, sehingga Asep melemparkan HP Xiaomi-nya ke lantai. Tring! Jadilah gadis ponsel. Kita sebut saja Mei. Mei tahu apa yang diinginkan Asep. Mei pun memesan makanan favoritnya. Lalu Asep dan Mei keluar dan order taksi. Di warteg ada gadis teh hijau yang memamerkan pacarnya. Ternyata temannya Asep dulu guys. Mei pun segera meretas HP-nya gadis itu, mengirim pesan singkat kepada pacar lainnya. Kemudian ketiga pacarnya gadis teh telah datang. Mulailah terjadi keributan yang membuat stres gadis teh tadi. Asep pun di sini kelihatan senang dengan apa yang dilakukan Mei dan merasa sudah menemukan pujaan hatinya. Asep pun memasangkan cincin ajaibnya. Sesuatu pun terjadi. Saat Asep tertidur pulas plus ngorok, Mei melempar apa saja yang ada di depannya. Ada gadis dokter dan gadis P3K. Ternyata cincin yang dipakai Mei membuat Mei jadi culangung guys, alias ngeliat. Malamnya Asep main Mobile Legend, walaupun tiernya epic guys, masih suka push rank. Kesal dengan Asep yang masih push rank mulu dan melihat Asep sudah begitu tampan. Ketika Asep di kamar mandi dan pengen selfie, tiba-tiba HP-nya jatuh tergelincir ke lantai yang penuh dengan bakteri. Mei semakin kesal dan membalas dendam pada Asep. Di sisi lain, Eis mengirim SMS ke Asep meminta maaf atas pertengkaran. Lalu dibalaslah SMS tersebut oleh Mei dan mengirim ke Eis kalau Asep sudah menemukan kebahagiaan.
Misi Eis pun terasa berakhir dan Meme juga mengirim foto mereka. Malam hari, Asep dan Meme ke gudang dan ingin mengubah barang-barang di gudang menjadi manusia dan membangun pasukan untuk Meme. Ada aja si Meme ini, guys. Ada yang tidak beres, Eis datang dan menemukan Asep. Ternyata foto yang dikirim itu palsu karena Asep tahu kalau selfie tidak pernah memakai filter. Kayak gua aja. Dan tidak sengaja Eis mendorong Benny dari lantai atas hingga lantai bawah. Dan Meme mengira Asep sudah die. Asep pun perlahan berdiri, tak disangka Eis pun membeli asuransi lajang. Dan hari ini Eis tepat berumur 28 tahun. Jadi menghidupkan Asep dengan cincinnya. Melihat mereka bahagia, Pepe pun melempar dumbbell dan berubah menjadi gadis dumbbell. Dan Eis pun tidak mau kalah, melempar barber dan berubah menjadi pria barber. Terjadilah perkelahian yang brutal. Akhirnya pria barber dapat mengalahkan gadis dumbbell. Meme pun melempar samurai hingga menjadi gadis samurai. Eis juga tidak mau kalah, membuang samurai pendekar samurai X. Berangsur pertemuan yang sengit dan legit. Nodol kali Dengan segala jurus sakti, akhirnya sekali lempar jos membuat mati gadis samurai. Meme pun terdiam, ternyata Meme kehabisan baterai dan perlu dicas. Keduanya bergegas lari ke cas HP. Untungnya Asep lompat tinggi dan mencabut cas HP. Meme pun sudah semakin lowbat. Berubahlah dia menjadi ponsel kembali. Asep dan Eis pun mengungkapkan masing-masing perasaan, lalu pulang dengan bergandeng tangan. Alhamdulillah diakhiri dengan ending yang bikin Asep bahagia. Menemukan belahan jiwanya hingga status jomblo pun dihapus. Bertemu orang yang tepat dan bisa menghargai satu sama lain akan bisa menghabiskan masa sisa hidup kalian sampai nafas terakhir ya guys. Terima kasih sudah menonton dan ending yang sangat membagongkan. Jangan lupa subscribe, like, and komennya ya guys. See you di 3 menit berikutnya. Bye bye.